sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, salam jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada hal yang patut kita renungkan hari ini. Bila kita taat kepada firman Tuhan, Tuhan akan membuat kita diberkati, lebih diberkati, sangat diberkati. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati firman-Mu yang kami dengar sebentar. Tolong supaya kami punya hati yang taat, cepat tanggap akan firman Tuhan, dan tidak pernah berbantah-bantah dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-13 ayat 2. Demikian kata firman Tuhan. Kejadian pasal 13 ayat 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Amin. Abraham memang sudah kaya sebelum dia berangkat ke tanah perjanjian. Yang kemudian hari maksud saya, itu tanah Kanaan. Mengapa demikian? Orang ini disebut sebagai bapak orang beriman karena dia itu dengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, cepat tanggap lakukan firman Tuhan. Mari kita mundur sebentar ke pasal 12. Sudah lihat ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kemudian ayat yang keempat, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara pemirsa, sedangkan kita kalau mau pindah rumah saja di satu kota yang sama, malahan mungkin di kompleks yang sama, tidak mudah pindah sekalian. Apalagi kalau sudah orang yang berkecukupan, itu bawa AC, bawa
pindahkan AC, bawa kulkas itu dan angkat barang begini begitu, kompor dan lain-lain, sungguh tidak mudah. Padahal keluargamu hanya kamu, istrimu, dan mungkin 2 anakmu. Tidak mudah, saudara sekalian. Sedangkan Abraham di sini, saudara sekalian, kalau kita melihat jumlah mandor ternaknya yang 318 orang itu, maka kita bisa memastikan bahwa setidak-tidaknya 16.000 mulut yang dibawa oleh Abraham dari Haran ke tanah Kanaan. Mudah pindah seperti itu? Sungguh tidak mudah, saudara sekalian. Oleh sebab itu hari ini saya mengajak kita semua untuk menyadari bahwa memang Abraham itu orang yang taat, orang yang beriman, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, percaya penuh kepada rencana Tuhan. Itu saat saya katakan tadi, dulu Abraham sudah kaya, kemudian lebih kaya dan menjadi sangat kaya. Baca tadi firman Tuhan tadi katakan bahwa adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak dan perak, dan emasnya. Mari kita lihat ujung perjalanan hidup Abraham. Oh, saya senang sekali ayat ini. Mari kita lihat Kejadian pasal 24 ayat 1. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Amin. Coba saudara bayangkan, Abraham itu setelah tua, ia dapat bonus umur 75 tahun. Artinya kalau dihitung dari Tuhan sudah mengkorting umur manusia sampai 120 tahun saja, maka dia dapat bonus berapa? 55 tahun. Luar biasa, saudara sekalian. Maka dia, kita sebut Abraham tua, lebih tua, dan memang sangat tua. Dan kemudian Alkitab katakan tadi dalam ayat tadi, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Segala bidang kehidupan Abraham diberkati oleh Tuhan. Tadi yang disebut dalam ayat tadi itu materi, saudara sekalian, ya. Tapi setelah dia tua, dia memperoleh apa? Anak, namanya Ishak. Jadi dia dapat menantu namanya Ribka. So, mengerti maksudnya? Segala bidang kehidupanmu akan Tuhan berkati bila engkau hidup beriman. Beriman seperti apa? Dengar suara Tuhan, percaya itu firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan, maka engkau akan seperti Abraham. Tuhan beri bonus umur 55 tahun. Tuhan beri, tentu kita tidak mungkin, kemungkinan besar tidak akan sampai 175 tahun. Tapi sudah tahu dalam Mazmur 90 dikatakan bahwa umur manusia itu 70 tahun, kalau dia kuat 80 tahun. Dan puji Tuhan, saya bulan April kemarin sudah sampai kepada ambang batas awal 70 tahun. Luar biasa sekalian. Saya juga punya rumah tangga yang berbahagia. Saya punya ibu Selfie, saya punya putra namanya, sekarang sudah jadi pendeta muda Dasar Laku, Samuel. Dia punya gelar sarjana komputer dan juga master teologi. Apa yang kurang? Saya punya menantu, ya. Saya punya cucu, 1 cucu angkat, sekarang sudah kelas 6 hampir sekarang, nanti bulan depan dia akan masuk SMP. Punya cucu yang satu lagi, bulan depan akan masuk SD. Luar biasa saya diberkati Tuhan. Saya merasa saya diberkati Tuhan dalam segala bidang kehidupan saya. Karena saya selama ini melayani Tuhan, selama 50 tahun lebih melayani Tuhan, saya itu selalu dengar firman Tuhan,
taat akan firman Tuhan, dan apa? Saya melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki. Kadang-kadang orang tidak mengerti. Kenapa saya harus pindah? Kenapa harus saya mulai pelayanan yang baru? Sekarang baru orang mengerti. Ketika kami di sini di Batam, di Kepri menjadi berkat untuk suku terabaikan di sini. Puji Tuhan, Tuhan sudah membawa saya keliling-keliling kemana-mana. Juga di ibu kota saya melayani selama 9 tahun. Dan sekarang di sini saya mengalami peningkatan yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan kepada kami. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami semua, seluruh jemaat, semua pemirsa yang menyaksikan program ini. Buat kami mau bertekad, percaya dengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka kami akan diberkati Tuhan dalam segala bidang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.